Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dulfikar Alfaridzi, NIM J1B11826. Seperti yang teman-teman telah ketahui semua bahwa 60% dari total sampah yang dihasilkan di Indonesia ini merupakan sampah atau sisa organik. Namun sayangnya hanya 7,5% saja yang diolah kembali. Nah, sisanya hanya dibiarkan menumpuk di tempat pembuangan akhir. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka ini akan menjadi masalah baru untuk bumi kita tercinta. Bagaimana cara kita untuk mengolah sampah atau sisa organik ini menjadi suatu barang yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari? Mungkin teman-teman sekalian sudah banyak yang mengetahui bahwa sampah atau sisa organik ini bisa dijadikan sebagai pupuk kompos, tambahan pakan ternak, bahkan ada juga yang menjadikannya sebagai karya seni dan mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Tapi tahukah teman-teman sekalian bahwa sampah atau sisa organik ini juga bisa dijadikan sebagai suatu cairan yang mempunyai segudang manfaat. Cairan ini biasanya disebut dengan ekoenzim. Apa sih ekoenzim itu? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu ekoenzim dan bagaimana cara membuatnya. Ekoenzim pertama kali ditemukan dan dikembangkan di Thailand oleh Dr. Rosukan yang aktif pada riset mengenai enzim selama lebih dari 30 tahun. Beliau menerima penghargaan dari FAO PBB atas penemuannya tersebut. Ekoenzim merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi, sisa organik, gula, dan air. Cairan ekoenzim ini berwarna coklat gelap dan memiliki aroma yang asam atau segar yang kuat. Beberapa manfaat dari ekoenzim adalah yang pertama sebagai desinfektan. Ekoenzim mampu membunuh bakteri dan jamur, sehingga dapat digunakan sebagai pengganti pembersih dan pestisida berbahan kimia. Yang kedua sebagai cairan pembersih. Ekoenzim bisa digunakan sebagai cairan pembersih ramah lingkungan. Kabarnya ekoenzim dapat dipakai membersihkan kaca dan kamar mandi. Namun, saat mencoba membuat cairan ini, saya hanya memanfaatkannya untuk pupuk organik tanaman di halaman rumah. Yang ketiga adalah sebagai pupuk tanaman. Setelah cairan fermentasi selesai, hasilnya dapat dipakai sebagai pupuk tanaman, namun tidak langsung digunakan pada tanaman. Campurkan air secukupnya sebelum dijadikan pupuk organik pada tanaman. Keempat, sebagai pengusir hama. Cairan ekoenzim juga bisa digunakan sebagai desinfektan dan pengusir hama juga. Karena serangga seperti kecoa, semut, lalat, dan nyamuk tidak suka dengan cairan ini. Cukup semprotkan 15 ml ekoenzim yang telah dicampurkan 500 ml air ke tempat-tempat yang ditargetkan untuk bebas hama. 5. Membantu melestarikan lingkungan sekitar. Menurut Dr. John, 1 liter cairan ekoenzim dapat membersihkan sungai yang tercemar sampai 1000 liter. Jadi, ketika kita mencuci dengan menggunakan ekoenzim, secara tidak langsung kita sudah berkontribusi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang saya gunakan pada video kali ini adalah yang pertama, 1. Wadah berukuran 1 liter lebih, 300 gram kulit jeruk, 300 gram campuran kulit mangga dan nanas, 200 ml gula merah yang telah dicairkan, dan 1 liter air, lalu gelas ukur. Setelah alat dan bahan dipersiapkan, selanjutnya kita masuk ke dalam proses pembuatan. Proses pembuatan ekoenzim ini sangat mudah sekali teman-teman. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan wadah plastik bekas yang bisa ditutup rapat. Jangan gunakan wadah berbahan logam karena kurang elastis. Masukkan 1 liter air ke dalam wadah plastik tersebut. Dan masukkan sisa kulit buah atau sisa sayur ke dalam wadah sebanyak 300 gram. Diikuti dengan 100 ml air gula merah. Sisakan tempat untuk proses fermentasi, jangan isi wadah hingga penuh. Lalu diaduk sampai larutan air dan gula bercampur, jangan dikocok. Dalam 1 bulan pertama, gas akan dihasilkan dari proses fermentasi. Aduk atau jungkir balikkan wadah atau botol plastik, dilanjutkan dengan membuka tutup wadah atau botol plastik setiap hari selama 1 bulan pertama. Simpan di tempat dingin, kering, dan berventilasi. Hindari sinar matahari langsung dan jangan disimpan di dalam kulkas. Fermentasi berlangsung selama 3 bulan. Setelah 3-6 bulan, silakan panen ekoenzimmu.
Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa pakai masker dan patuhi protokol kesehatan, dan jangan membuang sampah sembarangan, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga bumi kita tercinta ini. Jangan lupa juga like, comment, share, and subscribe. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.